Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 25 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir kemarin malam. Ada beberapa yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Malam ini ada informasi eksklusif untuk Bulls Hunter promo terakhir di bulan Juni, anniversary yang pertama untuk Bulls Hunter ya, promo bundling dengan Peer dan Pierce. Ini diskon 50% untuk promo Bulls Hunter dan Peer atau Pierce. Jadi hanya ada dua pilihan ini ya. Dan ini kuotanya masing-masing ada 5. Ini pas nanti ya, kalau kita lihat sekarang Bulls Hunter membernya sudah mendekati di atas 80 ya, kemungkinan kuotanya akan mendekati PTR, nanti akan ada waiting list dan sebagainya. Jadi silahkan manfaatkan sebaik mungkin apabila Anda ingin bergabung dengan Bulls Hunter ataupun Peer dan Peer sekaligus ya, memanfaatkan promo anniversary yang pertama untuk Bulls Hunter ini bulan Juni ya. Bulan Juni sudah mulai berakhir. Ini promonya sampai dengan tanggal 31 atau sampai dengan kuota ini terpenuhi ya. Jadi masing-masing ini 5. Silahkan di kolom deskripsi ada link menuju ke website ini. Jadi registrasinya melalui website. Baik, kita mulai dari ISG. Hari ini ISG kembali mengalami penurunan, melemah 0,5%, reject dari EMA 60 dan resist 0,2 ya. Ini adalah resist terdekat yang gagal dilewati, dan secara indikator masih mengarah ke bawah yang memungkinkan untuk ISG kembali turun karena ada libur long weekend lagi, libur lagi ya. Tentunya libur seperti sekarang ini banyak orang menahan diri, apalagi di luar sana sedang banyak gonjang-ganjing ya. Tentu saja mereka akan cenderung mencari posisi yang lebih aman dengan memegang cash saat ketidakpastian banyak terjadi ya. Jadi mengantisipasi setelah libur tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terbayangkan ataupun tidak terencana ataupun tidak terprediksi sebelumnya ya. Jadi mungkin saat ini secara untuk trading terutama ya, cash on hand kita masih di posisi yang sangat-sangat aman ya di PTR sendiri, dan masih tumbuh juga alhamdulillah. Semoga bulan ini bisa positif signifikan seperti bulan-bulan sebelumnya, bahkan lebih baik ya, karena market bulan ini juga ternyata cukup menantang ya di bulan Juni ini gitu ya. Oke. Jadi sementara ini ISG masih belum ada perubahan, mengarah ke 0,3, yang mana ini adalah area resist di 6.000, support ya, yang sebelumnya adalah resist 6.700. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, mohon bahas saham SIDO untuk investasi. Apakah layak secara fundamental? Apakah di harga saat ini sudah mulai untuk cicil beli? Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu Pak Ayef dan keluarga. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya untuk SIDO, sepertinya di 500 sekian ya. Di bawah 500 itu sudah masuk 545 ke bawah sampai dengan 468 ini, menurut saya ini cukup area yang cukup ideal ya untuk mengakumulasi saham ini gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah saham yang sedang saat ini trennya turun, dan tren turun seperti ini tentunya kita harus super sabar untuk melakukan akumulasi. Tidak bisa all in-an ataupun langsung kita maksimalkan gitu, karena kita lihat dari harga sahamnya turun dan juga secara fundamental memang sedang mengalami koreksi. Walaupun koreksi ini saya lihat ini wajar karena setelah 2024 mengalami pertumbuhan signifikan ya gitu. Kemudian di 2025 ini ada koreksi di kuartal 1. Kita lihat di kuartal 1 ini mengalami koreksi dari atas sampai bawah, tapi secara margin profitabilitas saya rasa masih berada di level yang aman ya untuk investasi. Jadi koreksi di kuartalan itu masih kami catat sebagai catatan ya, bukan membatalkan sebuah saham itu layak dan tidak layak. Jadi kita lihat ini adalah koreksi gitu. Kita masih bisa melihat beberapa kuartal ke depan bagaimana, apakah terjadi koreksi yang lebih lanjut atau tidak, seperti itu. Yang jelas harga sahamnya saat ini sudah berada di area yang cukup ideal, karena ini saham ini sudah berada di support yang sebelumnya dibentuk di 400 sekian ini ya, seperti itu. Mohon analisa BUVA untuk trading, apakah menarik? Oke, kita lihat BUVA. Oke, secara teknikal cukup menarik ya, karena berhasil membentuk high low kalau kita lihat di daily ya.
Kita lihat di time frame jangka pendek untuk trading ya. Ini terbentuk sebuah high low di 71 adalah support baru yang dibentuk, berpotensi untuk melanjutkan ke 95, bahkan membentuk pola rounding ini bisa ke atas 120-an ya. Seperti itu. Jadi cukup menarik. Untuk risk teknikal ya, risk secara teknikal ini sepertinya sudah cukup tinggi untuk masuk. Ya, sekitar 9%. Jadi kalau saran saya tunggu terjadi koreksi di 82. Paling tinggi untuk buy on weakness di 82, stop loss di 77. Oke. Sore Pak, INCO untuk swing berapa SL dan TP-nya? Saya punya di 3180. Oke, untuk saat ini Inco cenderung sedang menguji support ya di 0,3. Ini adalah target koreksi minimal. Dan kita lihat di sini memang belum ada tanda-tanda dia mau swing naik ya. Sementara ini apabila dia tidak melanjutkan penurunan ke bawah 3040, Anda bisa hold dengan target di 3330 sampai dengan 3400. Itu adalah TP area terdekat untuk swing. Namun apabila lewat, Anda bisa buyback. Nanti di bawah sini ada support gap di 2840 sampai dengan 2610. Kita akan tunggu di dua area ini apabila ingin buyback. Seperti itu. Malam Pak Yev, Antam untuk swing best price TP di harga berapa? Best price. Oke, kita lihat Antam best price untuk swing trade. Oke, kita lihat best price 0,6 ya dari swing yang sudah terbentuk ini, dan ini double top untuk minor. Sebentar, kita coba lihat ya. Jadi ini adalah double top, ini adalah neckline ya, neckline di 3130. Biasanya akan terjadi penurunan sampai dengan 0,3 dulu kemudian swing ya, tapi itu bukan best price. 0,3 bukanlah best price. Best price tetap di 0,6 di 2200-an, cukup jauh ya untuk saat ini, masih harus menunggu. Tapi kalau Anda mau swing trade ya, tidak perlu menunggu di 0,6, tetapi 0,6 adalah best price. Sekali lagi ya, 0,6 adalah target best price, tetapi untuk swing tidak harus menunggu di situ. Misalkan Anda bisa tunggu di gap support atau 0,3 ini di 2700. Ini kita lihat potensi downside-nya sampai dengan best price ya, itu sekitar 22%. Ke 0,3 masih sekitar 6% lagi. Jadi kalau Anda mau masuk swing trade tapi tidak best price, Anda bisa nunggu terdekat di 2750. Ini adalah support gap dan 0,3. Jadi kalau dia rebound, Anda bisa swing trade ya. Misalkan Anda beli di 2800 untuk swing trade di target 3050 atau di neckline 3130, ini sudah cukup untuk swing trade di atas 10%. Ya, tetapi kalau Anda bertanya best price ya, harus sabar menunggu di 2200-an. Ya, gitu, dan mungkin potensi swingnya nanti akan cukup signifikan, lebih signifikan gitu ya, karena itu adalah best price. Best price adalah level yang sulit untuk dicapai tetapi bisa. Mohon bantu analisa WIRG untuk trading TP dan SL-nya. Oke. Untuk swing trading di area konsolidasi bisa ya, di harga saat ini di support. Bisa di harga saat ini dengan stop loss ketat di 76, TP di area tengah di 85, TP kedua di 91. Seperti itu. Malam Pak, tolong bahas PGEO bisa turun sampai berapa dalam jangka menengah. Kita lihat ya, PGEO. Ini salah satu saham yang juga sedang kemarin kita sudah bahas ya, sedang didistribusi oleh Pierce ya. Terakhir kita distribusi tanggal 18 kemarin ya, bersama dengan Cimori, GPRA. Ini Pierce panen ya, bulan ini, bulan Juni ini ada Cimori 30%-an, GPRA hampir 100%, PGO juga cukup signifikan ya. Dan untuk kita lihat di sini secara teknikal jangka menengah ya, jangka menengah ini kita menggunakan weekly. Jangka menengah ya pertanyaannya ya. Oke, kita akan menggunakan time frame jangka menengah. Jadi kita lihat di sini saham ini sebenarnya berada di resist jangka panjang
tertahan di resist jangka panjang di 1400 ya. 1400 ini juga merupakan resist konsolidasi sebelumnya. Sehingga saya rasa saham ini sedang terjebak di area konsolidasinya kembali. Kemungkinan untuk jangka menengah saham ini bisa turun ke 0,6 atau 0,5 paling tidak, itu adalah middle area dari konsolidasi, yaitu di 1170 atau di bawah 1200 sampai dengan 1060. Jadi mungkin peers akan buyback apabila memang sudah masuk di area itu secara teknikal ya, tetapi kan peers sendiri kan modalnya cukup di bawah ya, di 900 ke bawah gitu ya. Mungkin akan ditambah atau tidak saya tidak tahu, nanti kita akan lihat di peers. Yang jelas kalau kita bicara jangka menengah, saham ini bisa mengalami penurunan sampai dengan 1170 sampai dengan 1060-an. Ini adalah support konsolidasi yang area yang sebelumnya. Ini ya. Nah, bisa saja ini akan terbentuk kembali di area yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Siang Pak F, apakah AVIA harga saat ini bisa spek buy untuk trend following atau swing? Harus salah satu, Pak. Ya. Harus salah satu. Kalau trend following ya fokus di trend following, kalau swing ya swing. Nanti gini. Misalkan ya saham itu kan ada swingnya di dalam tren naik ya, kemudian ada trading di saham itu, swing trade. Swing trade dengan trend following itu berbeda dari sisi resikonya. Resiko untuk swing trade lebih ketat dibandingkan trend following, yang menjadi fatal apabila Anda swing trading ya, karena saham ini gagal, tidak swing naik atau turun tetapi masih uptrend, Anda hold, sehingga risknya menjadi risk yang ada di trend following. Yang risknya ini tidak bisa kita seketat dengan swing trading. Ini yang menjadi fatal ya, fatal dari sisi manajemen risiko. Sehingga saya tegaskan, kalau Anda mau swing trading ya swing trading aja, mau trend following ya trend following aja, jangan jadi orang abu-abu ya. Gitu. Kalau mau ya account dipisah supaya tidak campur-campur ya. Jadi nggak enak dilihatnya, susah untuk dievaluasi. Aduh Pak, saya masih bingung dengan trend following dan swing trading. Swing trading jangka pendek ya, memanfaatkan kenaikan jangka pendek yang ada di dalam tren turun, tren naik, konsolidasi. Tetapi ke trend following jelas mengikuti saham yang sedang tren dalam jangka menengah. Gitu ya. Jadi kalau dia lagi turun, lagi koreksi tapi trennya naik, kita bisa beli, tetapi resikonya tidak sama dengan swing trading yang harus sangat-sangat super ketat karena jangka pendek. Gitu loh. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, kita perlu pertegas itu supaya orang kalau mau ikut Bulls Hunter harus tahu, oh resiko yang ada di Bulls Hunter itu tidak sama dengan swing trading. Di PTR resiko 5% itu terlalu besar ya, tidak boleh lebih dari itu ya. Di Bulls Hunter resikonya bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena sebuah saham trend reversal, sebuah harga saham itu reversal tidak mungkin hanya 5%, 3%, bisa lebih 10%, 12%, tetapi memang strategi yang digunakan adalah strategi yang sangat santai, lebih tidak seintensif swing trading. Ini untuk edukasi dulu ya, supaya nanti kalau aduh Pak saya mau ikut Bulls Hunter lah, lagi promo, tetapi sebenarnya Anda ini swing trading cocoknya. Nah nggak bisa ya, swing trading itu ketat sekali, lebih ketat kalau kita compare dengan trend following ya. Kita sebelum bahas saham tadi, pertanyaan tadi ya, ini sedikit edukasi supaya orang tidak salah mengikuti membership hanya karena promo saja, tetapi memang tahu oh trend following, tahu oh swing trading itu seperti apa gitu loh ya. Maksud saya seperti itu, supaya jelas dan tidak ada orang memubazirkan uangnya untuk membership ya. Jangan ya, Anda kalau mau ikut membership Bulls Hunter atau ini promo ini, memang Anda memang butuh ya, itu memang Anda membutuhkan advice di trend following dan juga investing ya. Jangan sampai Anda pengennya swing trading nanti ikutnya layanan membershipnya Bulls Hunter. Wah, salah kamar gitu ya, salah ruangan, salah orang juga yang jawab nanti ya gitu. Oke, kita akan bicara trend following ya untuk Avia ini. Apakah saham ini uptrend gitu ya pertanyaannya. Nah gitu ya, jadi ini jelas belum uptrend. Dan sekalipun ini saham untuk swing trading pun juga belum saat ini, karena ini memang saat ini swingnya adalah swing turun dan dia lewat support ya, sedang membentuk support ini ya.
Kalau dia harus trend following, ya, paling tidak dia harus naik dulu di atas 480 ke atas. Baru bisa disebut uptrend. Gitu ya. Memang ini trennya sudah terpatahkan, tetapi secara kecenderungan dia trennya masih turun. Belum terbentuk sebuah high low sehingga kita bisa tarik trend line naik gitu loh, ya. Kalau untuk swing trading kita harus menunggu dia swing naik dulu. Apapun trennya, apapun kondisi teknikalnya, selama dia ada potensi untuk naik, kita bisa swing trading di saham tersebut. Gitu ya. Lanjut ya. Jadi untuk saat ini belum. Malam TPMA dengan kondisi apa ini? GLOAL apa ini maksudnya ini? Saya nggak paham maksud dari istilah atau singkatan-singkatan seperti ini ya. Kondisi seperti ini apa masih like invest dari sesi sektor dan pertumbuhan? Tolong kasih TA untuk invest. Kita lihat ya, apakah saham ini ya memenuhi syarat untuk like invest. Kalau bicara fundamental, kita pun pernah invest di saham ini. Kebetulan memang di Pierce lagi. Ya. Kita memang invest dan sudah kita buang 2023 ya, saat itu di 700-an. Ya. Ya. Kita tunjukkan. Jadi kalau bicara fundamental saat itu ya layak invest, tetapi di harga 700, saat ini harganya berapa? Di 500 ya. 2023 itu ini ya, di area-area sini ya. Ini ya. Waktu itu kita distribusikan bersama dengan saham apa, kemudian ada ISPAK waktu itu ya. Fundamentalnya apakah terjadi perubahan gitu ya. Ntar. Karena pertanyaan apakah masih layak, berarti sebelumnya kita sudah bahas layak gitu ya. Kita lihat dulu sekarang. Secara pertumbuhan, saya rasa pertumbuhannya ini masih bagus, masih berkelanjutan ya, dari atas sampai bawah saya rasa masih bagus. Di 2025 ini pun masih pertumbuhannya masih bagus sampai dengan bottom line. Jadi cukup bagus ya saya rasa pertumbuhannya, dan terjadinya koreksi menurut saya ini teknikal saja ya untuk jangka pendek. Secara profitabilitas juga masih sangat tebal ya. Gitu. Jadi menurut saya ini masih masuk dalam layak invest. Nah, ini saya nggak tahunya singkatan apa ini ya. Nah, ini yang saya nggak bisa cerna ke dalam jawaban gitu ya. Kalau pertanyaan saat ini yang saya rasa di 2025 ini pun pertumbuhannya masih bisa berlanjut gitu ya. Jadi baik-baik saja. Kalau kita bicara dia punya pertumbuhan, Anda bisa lihat di sini ya, dari revenue streamnya tumbuh semua gitu ya. Jadi ya baik-baik saja, masih layak gitu ya. Tetapi untuk teknikal memang saham ini memang sewajarnya dia turun. Kalau mau invest di saham ini, saran saya tunggu di monthly mendekati EMA ya, di 500-an. 515 ke bawah, ini bagus sekali. Ini sama dengan seperti kita dulu mengakumulasi saham ini di 2000 berapa nih? 2022 ya, bulan 12. Nah, ini ya. Terus di Maret juga ya, Maret 2023. Nah, ini. Di Januari ya. Di 400-an ya. Tuh. Jadi harus menunggu dia mendekati EMA dulu ya, di 400. Kalau dia turun ke bawah EMA semakin bagus. Nah, sekarang ini masih belum ya. Kalau invest harus nunggu turun lagi di 515 ke bawah, ini masih 8% ke bawah gitu. Dengan catatan growth masih terkendali, pertumbuhan masih sama, masih bagus, masih improve ya, dan profitabilitasnya masih juga terjaga. Anda bisa invest di saham ini gitu ya. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yev, mohon bantu analisa saham NSSS untuk swing. Oke. Kita lihat ya, Nusantara Sawit saat ini masih dalam proses koreksi ya, tetapi untuk saham ini saya rasa masih cukup, tren naiknya masih cukup terjaga. Oke, kita lihat dari swing ya, swing trade. Oke, untuk swing trade, swingnya udah mulai naik ya, atau swing naiknya sudah dimulai karena dia membentuk support di 292. Ini bisa untuk swing trade dengan stop loss di 296. Itu sekitar 4%, lebih sedikit. Kemudian untuk target ada gap di atas
330 sampai dengan 348 itu TP2. Seperti itu. Malam Pak Ep, bantu analisa PTBA untuk trading. Apakah bisa masuk di harga sekarang setelah X-date? Berapa TP dan SL-nya? Makasih. Oke. Turun ya. Kemarin saat dividen X-date dividen turun ya seperti biasanya. Dan turunnya ini apakah ya tentu saja turunnya ini melebihi dari dividen yang diberikan. Inilah kenapa kita hindarin. Jadi kalau kita bicara trading di saham ini terlepas dia dividen dan tidak, kita bicara area teknikal. Saat ini adalah konsolidasi, dan ketika konsolidasi strategi trading yang ideal adalah menunggu di support konsolidasi. Support konsolidasinya di 2380 ke bawah. Jadi Anda perlu menunggu dulu karena sekarang harga masih di atasnya. Gitu ya. Kalau kita lihat di dividen sebelumnya pun setelah dividen dia turun seperti biasa, masih lanjut turun lagi. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk ambil saham ini gitu ya. Jadi mungkin tunggu di bawah 2400 sampai dengan 2300. Untuk TP ya, TP ini yang tanya TP ya, kalau Anda berhasil ngambil di support konsolidasi, TP-nya tentu saja di 0,3 dan 0,6 ya, yaitu di 2600. Itu cukup jauh sih, tetapi kalau Anda mau swing trading dan dapat di bawah ya, misalkan kita ambil di area tengahnya yaitu di 2300-an, itu TP1 cukup di 2490, TP kedua bisa di misalkan di 2620. Ya, karena nanti kalau proses ke atas ini ke 0,6 ataupun ke 0,7 di resist mendekati resist konsolidasi, itu kemungkinan ada proses swing turun lagi gitu ya. Jadi Anda bisa trading beberapa kali dalam momentum dia swing ke resist konsolidasi. Baik. Malam baik, untuk ADRO target penurunan sampai di berapa secara teknikal, sudah tepatkah sekarang masuk untuk swing? Kita lihat ya, ADRO untuk swing. Apakah sekarang ini udah belum ya, sepertinya memang masih melanjutkan penurunan, swingnya ini masih jalan dan swing turunnya masih jalan ya. Dan sementara ini memang dia sedang menguji 0,7 ya. 0,7 ini sangat rawan saya rasa untuk dilewati. Kalau dilewatin ini bisa balik ke bawah sini, ada gap ya, ada gap terbuka di 1650. Jadi mungkin bisa tunggu di sana. Oke, sekalian Pak F untuk target swing. Adaro di berapa? Target swingnya, swing turunnya yaitu tadi ya. Kan swing itu ada swing turun dan swing naik. Sekarang ini yang jalan swing turun. Jadi yang kita bisa lihat adalah swing turunnya. Gitu. Oke. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Oh ya, mungkin besok F-Talk libur ya, karena besok kan long weekend ya. Jadi ya selamat berlibur ya, semoga Bapak Ibu selalu diberikan pelindungan, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan juga sudah menjadi member Youth Advisor ya. Silahkan dianalisa lagi apa yang kami sampaikan di F-Talk, jangan ditelan mentah-mentah ya. Selalu konsultasikan dengan advisor sebelum Anda mengambil keputusan, dan juga apabila Anda mungkin bukan member ya, buatlah analisa yang matang terutama untuk investasi. Untuk investasi itu adalah komitmen jangka panjang, jangan sampai hanya karena nonton F-Talk ataupun nonton video atau baca berita Anda langsung mengambil keputusan dengan sangat mudah. Jadi kita harus memikirkan matang-matang komitmen jangka panjang investasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Silahkan apabila Anda ingin join Bull Center dengan promo saat ini, ada bundling yang cukup besar ya, 50% ya, tapi ini memang khusus untuk mungkin Bapak Ibu yang yakin dengan Youth Advisor ya, karena ini kontrak juga panjang 1 tahun ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.